Harga jual minyak goreng kemasan sederhana minyak kita saat ini mencapai 16 hingga 20 ribu per liter atau di atas harga eceran tertinggi sebesar 14 ribu rupiah per liter. Apa yang membuat harga jual minyak kita naik? Apakah pedagang pasar kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI) Bapak Abdullah Mansuri. Pak Abdullah, tadi Kemendak menyampaikan kalau HET ini 14.000 dan kalau di atas HET ini akan mendapatkan sanksi. Kami sebetulnya ingin tahu mengapa harga jual minyak kita di atas HET? Apakah kenaikan harga yang saat ini ada di kisaran 16.000 hingga 20.000 ini ditentukan pedagang atau seperti apa, Pak? Pertama saya harus luruskan ya bahwa tidak ada pedagang menaikkan harga sepihak. Ini bermula dari sejak awal Januari setelah pasca Natal dan Tahun Baru. Ini beberapa pedagang dari seluruh provinsi mengadu ke kami bahwa ada kenaikan minyak kita. Kenaikannya dari mana? Dari distributor. Berapa harganya? 14.000 mereka jual ke kami. Terus kalian jual berapa? Kami jual 15.000. Oke, saya koordinasikan. Saya cek beberapa teman di kementerian atau di distributor, ternyata mereka menyampaikan bahwa harga nggak naik, tetapi memang pasokan tidak banyak. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwa kondisi di lapangan seperti ini, ada kenaikan harga, tapi ternyata tidak ada respon positif dan tidak ada pengawasan yang lebih aktif dalam proses distribusinya. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, baru kita tahu bahwa stoknya tidak banyak. Ini kan persoalan supply dan demand sebenarnya di awal ya. Bahwa kalau stoknya nggak banyak, maka harganya akan otomatis tinggi. Tapi kalau stoknya banyak, membanjiri pasaran, kami meyakini bahwa stoknya tidak akan harganya tidak akan bermasalah. Nah, setelah itu baru pemberitaan rame di semua media bahwa di beberapa daerah minyak kita tidak ada. Stoknya habis. Kami cross check ke semua provinsi di Indonesia. Memang pengaduan pedagang menyatakan bahwa distributor sudah tidak mengirim lagi. Sebabnya apa? Saya tanya sebabnya apa? Karena stok yang sudah dikeluarkan itu sudah cukup beberapa bulan yang lalu pada saat Oktober kelangkaan minyak. Jadi kan ini distributor dipaku pada DMO-nya ya. Kalau stok yang dikucurkan ke dalam negeri sudah cukup dan yang dibawa ke ekspor belum habis, maka dia nggak akan produksi lagi, dia tidak akan kirim lagi. Ini problem sebenarnya, sehingga mereka menghabiskan stok yang di luar negeri, sedangkan stok di dalam negeri mereka stop. Ini jadi persoalan, Mbak. Dan itu yang menyebabkan sekarang langka di pasaran dan harganya otomatis tinggi. Ini soal supply dan demand. Kalau barangnya nggak ada, otomatis harganya akan tinggi. Memang selama ini untuk dari sisi supply ke pedagang di pasar sendiri seperti apa sih, Pak? Dan pembatasan stoknya bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Pak? Sebenarnya bermula dari permintaan dari teman-teman pedagang untuk kami menghubungi distributor, menghubungi produsen-produsen, meminta barangnya lewat IKAPI. Itu bermula dari situ. Tapi memang faktanya kami setelah cek produsen, kami tahu bahwa produsen tidak memproduksi sampai Maret karena menghabiskan kupon untuk ekspor dulu. Mereka akan buang dulu ke luar negeri karena DMO-nya cukup, maka mereka nggak buang lagi. Ini sebenarnya persoalannya. Nah, sampai kapan menunggu proses antri yang dikirim ke luar negeri, diekspor yang jatah mereka untuk diekspor? Ini kan juga nggak adil. Maka kami meminta kepada pemerintah. Sebenarnya ini peran pemerintah sebenarnya. Pemerintah nggak boleh kalah sama swasta. Walaupun kalian sudah cukup kuota untuk dalam negerinya, tapi tambah dong. Harus ditambah dong. Kalian tinggal di Indonesia, maka di Indonesia di dalam negeri harus dicukupin dulu gitu. Pak Abdullah, tapi kami juga ingin tahu ya, Pak. Selama ini kan HET yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp14.000. Kemudian selama ini para pedagang di pasar sendiri terkait dengan marginnya seperti apa sih, Pak? Biasanya kami mendapat minyak kita itu kurang lebih sekitar 13.000.
Kalau 13.000 kita jualnya 14.000 sesuai HET. Tetapi kalau distributor menjual 14.000, kami nggak mungkin menjual 14.000. Kami nggak mungkin jual rugi, pasti di atas, dan itu di atas HET. Nah persoalannya adalah Mbak Jessica, antara minyak kita dan minyak curah itu harganya sama. Permendaknya menyatakan bahwa minyak kita garis miring minyak curah itu harganya 14.000, HET-nya 14.000. Nah, sedangkan produsen kan harus ngemas lagi, harus packaging lagi. Ini yang membuat mungkin ya produsen tidak mau, lebih baik saya kasih minyak curah dibanding saya kasih minyak kita yang sehat, menambah kos tambahan lagi. Ini mungkin asumsi-asumsi yang kami hadapi. Hal yang kedua, mungkin ini juga asumsi yang setelah kami melakukan investigasi. Beberapa produsen ini kan punya minyak yang premium ya. Kalau dia produksi minyak kita, secara otomatis merek minyak premiumnya akan kalah dengan minyak kita karena peminatnya lebih besar minyak kita. Minyak kita ini kan segmentasinya menengah ke bawah ya, yang khusus karena ada subsidi. Tetapi kalau memang minyak kita yang produksi lebih banyak, artinya produksi minyak yang premium mereka akan kalah saing dengan minyak kita. Itu asumsi, sehingga produsen agak sedikit malas dalam tanda kutip memproduksi minyak kita. Lebih baik dikasih minyak curah aja. Oke, saya meng-highlight ada 3 permasalahan yang tadi Bapak sudah sampaikan terkait dengan distributor. Kemudian harga antara minyak kita dan juga minyak curah tadi Bapak sudah sampaikan. Ini cenderung mirip-mirip bahkan sama. Kemudian dari sisi produsennya terkait untuk memproduksi si minyak kita ini, Pak. Dengan adanya permasalahan ini, sebetulnya langkah apa yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah? Kita sudah mendengar juga dari Mendak Zulhas ini pekan ini menyampaikan akan ada beberapa upaya. Yang pertama operasi pasar, kemudian juga akan menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450.000 ton selama 3 bulan, yaitu mulai dari Februari hingga April nanti. Apakah ini cukup? Karena kalau kita mengevaluasi nih Pak, dari tahun ke tahun setiap ada momentum ketika mau lebaran, kemudian nanti di satu sisi ada momentum lain, selalu kondisi ini terulang Pak. Iya. Saya diundang Mbak Jessica di saat memang banyak gejolak harga. Selalu diundang Mbak Jessica di wawancara selalu di saat-saat gejolak pangan. Nah salah satunya sekarang minyak goreng. Persoalan lagi yang kita hadapi adalah minyak kita itu dikeluarkan diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Perdagangan sendiri tidak bisa mengontrol. Kamu harus produksi minyak kita, nggak bisa, karena ketetapan yang dia buat oleh Kementerian Perdagangan minyak kita atau minyak curah, artinya tidak ada perbedaan antara minyak kita dengan minyak curah. Nah persoalannya adalah masyarakat kita sudah terbiasa mengkonsumsi minyak curah karena mereka malas lagi nimbang. Pedagang juga sama, malas lagi nimbang lagi, pakai karet lagi, pakai plastik lagi, harus nambah seperti gambar dia tersebut, harus menambah waktu, menambah biaya dan seterusnya, belum penyusutan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah berupa kemasan minyak kita, mereka sudah tidak repot lagi. Nah sedangkan sekarang di sisi yang lain produsen tidak agak malas-malas dalam tanda kutip mencetak minyak kita. Lebih baik kita kasih curah aja daripada dikasih minyak kita. Toh sama saja permendaknya boleh minyak kita, boleh minyak curah. Nah kalau ditanya apakah cukup sampai lebaran nanti, ini tugas pemerintah, tugas Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan bisa kok maaf dalam tanda kutip mengancam ya, kalau kamu nggak keluarkan DMO-nya, tidak dalam negerinya tidak kamu beresin, maka kamu nggak boleh ekspor lagi, atau aku cabut izinnya. Bisa saja. Itu kewenangan pemerintah. Lalu dengan kondisi ini apa yang dilakukan oleh para pedagang pasar Pak? Apakah saat ini benar-benar menjual minyak curah saja atau bagaimana Pak? Iya, kita memang agak sulit ya, karena memang ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita mengkonsumsi minyak kita. Pas di saat minyak kita tidak ada, yang diuber-uber kami, tolong dong bantu kami ketum
sambungkan ke produsen, gimana caranya kita bisa dapat minyak kita, harganya di atas HET nggak apa-apa. Bukan persoalan harganya, tetapi memang barangnya tidak ada. Nah ini yang sesungguhnya peralihan kembali yang dulu memang minyak curah diinisiasi menggunakan minyak kita, sudah nyaman pakai minyak kita, sekarang disuruh kembali pakai minyak curah. Ini kan sama seperti di ghosting, Mbak. Ini aku kasih ya model kemasannya bagus, sudah kayak premium. Kalian pakai ini ya, udah semua sudah jatuh cinta karena udah sering. Tiba-tiba sekarang harus kembali ke minyak curah lagi. Ini sama saja masyarakat kita di ghosting oleh pemerintah. Oke, berarti selama ini minyak kita ini selalu laris terjual ya Pak? Dibandingkan berarti karena orang sudah mulai beralih ke minyak kita dibandingkan minyak curah. Betul, karena memang minyak curah dari sisi sebenarnya ini sama saja, minyak kita itu curah juga, cuman kan ada tingkatannya ya. Warnanya berbeda. Minyak curah itu lebih apa ya, lebih pekat gitu. Kalau minyak kita agak sedikit jernih. Ini yang membuat orang tertarik untuk pindah ke minyak kita. Nah di saat pindah ke minyak kita, lagi-lagi persoalannya adalah produsen membatasi produksi untuk minyak kita. Informasi yang kami terima memang sampai Maret ini tidak ada produksi lagi minyak kita. Mengeluarkan stok yang ada aja. Oke, saat ini masyarakat sudah beralih dari minyak kita, kemudian saat ini beralihnya ke minyak curah. Saya juga ingin tahu Pak, untuk minyak curah sendiri jangan-jangan ada kenaikan harga juga Pak? Minyak curah tidak, minyak curah memang tetap sama 14.000. Tetapi itu sekali lagi Mbak, walaupun konsumen datang ke kami itu nggak nanya minyak curah. Kita pas kami tawari minyak curah, mereka cari alternatif untuk mencari ke tempat yang lain. Tapi tempat yang lain memang tidak ada. Sehingga minyak curah itu juga agak sulit kami jual saat ini. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi problem sekarang ya, yang membuat sedikit ada kegaduhan itu karena kami sodori alternatif minyak curah, masyarakat kita masih mencoba untuk mencari alternatif minyak selain minyak curah. Oke, baik. Jadi sebetulnya saat ini yang diperlukan adalah intervensi langsung dari Kementerian Perdagangan, begitu Pak? Setuju. Harus ada tindakan yang tegas atau intervensi yang jelas kepada produsen untuk kembali memproduksi minyak kita. Tetapi memang ini swasta berpatokan pada DMO saya sudah cukup, stok kami sudah berlimpah di pasar karena beberapa bulan yang lalu sudah kami gelontorkan cukup besar. Maka sesungguhnya opsinya yang kami tawarkan, pemerintah harus menyiapkan satu badan usaha milik negara BUMN, perusahaan plat merah yang harus bisa dikontrol oleh pemerintah untuk khusus memproduksi minyak kita. Kalau memang ini menjadi alternatif, karena khawatir kami ini akan terjadi lagi. Pemerintah tidak mampu menekan swasta karena swasta sendiri sudah memberikan kewajibannya, sudah mengeluarkan kewajibannya. Kan swasta tidak bisa diintervensi pakai minyak kita atau minyak curah. Karena itu sama saja minyak curah atau minyak kita. Lebih baik dia keluarkan minyak curah bagi mereka ya, bagi produsen. Nah ini yang jadi persoalan. Maka kami sarankan ID Food atau siapapun BUMN yang memungkinkan untuk memproduksi minyak kita atau packaging minyak kita, mereka yang jualan minyak kita dengan harga yang sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdullah Mansuri selaku Ketua Umum IKAPI sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Sukses selalu Pak.